どっから来たの？ Sesampainya di atap gedung, Suzuki berterima kasih kepada mereka semua karena telah menolongnya. Dia disambut oleh kelompok mereka yang diketuai oleh si pria berbaju kodok itu yang bernama Lura. Lura menyuruh anak buahnya menyiapkan kantung tidur untuk Suzuki dan Hiromi beristirahat. Tidak lama anak buah Lura menghampiri dan Suzuki tampak terkesan dengan jam Rolex yang dimilikinya. Ternyata Suzuki diberikan jam tangan olehnya dan menghabiskan waktu sampai malam sambil memandangi para zombie di bawah sana. Di keesokan harinya, Suzuki bersama anak buah Lura sedang melihat keadaan di bawah sana dan memberitahukan kebiasaan zombie-zombie semasa hidupnya. Zombie di sini ada yang dulunya adalah seorang atlet. Ada yang suka berbelanja ngabisin duit suami semasa hidupnya. Ternyata dia dulunya istri si pria ini. Ada seorang pekerja yang sehari-hari menggunakan kereta api dan sampai saat ini zombie-zombie di sana masih merasa dirinya masih hidup. Ada juga yang merayap dengan cepat. Semasa hidupnya dia bingung saya juga. Lalu tak lama ketua mereka si Lura itu mengumpulkan kelompoknya dan merencanakan untuk membawa stok makanan di bawah basement supermarket. Dalam perbincangan, tampak Suzuki disalahkan karena alasan telah menghabiskan sisa stok makanan mereka yang terakhir. Lura pun menginginkan senjata milik Suzuki. Suzuki pun tidak memberikan begitu saja. Lura mengancam jika tidak memberikannya, maka gadis yang dibawanya yaitu Hiromi akan dibunuh. Ternyata di sana ada dua kelompok yang berbeda. Di sana mereka bersih tegang karena masalah senjata dan masalah perut. Di situasi seperti ini, Suzuki pun hanya bisa menggertak tapi tidak melawan karena dia memiliki senjata api di masa lalu, tapi dia tak pernah menggunakannya untuk menembak manusia. Lalu dengan segenap kekuatan supernya, Hiromi mampu membanting salah satu anggota mereka. Secara tidak diduga, Hiromi tiba-tiba melepaskan ikatan matanya. Semua pun kaget, ternyata Hiromi adalah seorang zombie Jackie N. Dan seketika panah tertancap di kening Hiromi. Lura menembaknya, namun seperti yang saya bilang bahwa Suzuki tidak berani untuk menembak. Dia hanya terdiam saja. Akhirnya Hiromi terjatuh dan senjata Suzuki diambil oleh mereka. Suzuki pun tidak bisa melawan dan hanya pasrah. Dia diseret dan dipukuli oleh beberapa orang di sana. Ternyata si Lura juga dikhianati oleh kelompoknya sendiri. Lalu kemudian ternyata Hiromi masih hidup. Dia dirawat oleh wanita ini. Hiromi berbeda dengan zombie yang lain. Dia bisa merasakan bahwa Hiromi masih bisa menjadi manusia. Akhirnya wanita ini menolongnya. Ternyata dia adalah seorang perawat dari rumah sakit dulunya. Namun dengan kondisi seperti ini, dia tidak bisa banyak menolong orang-orang yang terkena virus JKN ini dan malah meninggalkan pasien-pasiennya di rumah sakit. Karena itu dia mencoba menebus kesalahannya dengan menolong Hiromi. Karena Suzuki terlihat orang yang baik, wanita itu ingin melarikan diri bersama Suzuki. Namun Suzuki yang kehilangan senjatanya hanya bisa terdiam dan menyesali karena dirinya tidak berani menarik pelatupnya. Singkat cerita, tibalah di mana mereka akan pergi untuk mengambil pasokan makanan. Terlihat Lura hanya diberikan stik golep, sedangkan yang lain memakai senjata. Lalu tugas ibu-ibu arisan di sana adalah untuk mengalihkan perhatian para zombie-zombie di bawah. Udah mah si Lura dikhianatin, sekarang Lura malah disuruh paling depan dan cuma modal stik golep untuk melawan zombie. Tibalah mereka di PPJ, salah satu mall terkemuka di sana. Satu persatu mulai masuk ke dalamnya dan ternyata di sana Lura sudah merencanakan sesuatu. Tiba-tiba semua lampu seketika menyala dan mereka menemukan gudang makanannya. Seseorang telah memantau melalui CCTV dan tiba-tiba musik berbunyi cukup kencang. Semua pun keheranan. Sudah kita duga semua kalau ini akan mengundang para zombie datang ke sana. Dan benar saja, satu orang telah tergigit oleh zombie. Suasana pun menjadi tegang dan kekacauan pun terjadi di sini. Semua yang panik berlarian keluar. Dan satu orang dengan konyolnya menodongkan senjata mainan. Ya udah dihakan aja tuh sama si zombie.
Mereka berperang dengan pasukan zombie yang ada di sana. Dan ternyata si lurah inilah yang mengakibatkan kekacauan semua ini. Ketika volume musik dikencangkan seketika, zombie di luar pun teralihkan perhatiannya. Di luar terlihat si zombie mantan atlet itu tampak bersemangat setelah mendengarkan musik koplo dari artis Pantura. Suzuki yang berada di dalam merasa kebingungan dan tidak tahu harus bagaimana. Dia pun bersembunyi di dalam loker. Dan si zombie pun mulai beraksi. Zombie itu berhasil melompat sampai ke atap. Di sana ibu-ibu arisan pun berhasil dia terekam. Zombie yang semakin banyak mulai mengepung area di sana. Suzuki yang bersembunyi pun tidak bisa kemana-mana. Terdengar di radio kalau atap sudah diserang dan semuanya tewas. Terus kalau semuanya tewas, yang ngomong ini siapa? Entahlah, hanya mas-mas zombie yang tahu. Lanjut, ternyata Hiromi dan wanita itu bersembunyi dan dia selamat. Suzuki yang mendengar atap telah dilumpuhkan menjadi bersemangat dan segera keluar bermodalkan palu yang didapat dari toko besi Sumberjaya. Ternyata itu hanya hayalannya saja, dan hayalannya lagi. Setelah wanita itu berkata bahwa Hiromi harus diselamatkan olehnya, Suzuki benar-benar bersemangat dan akan menghadapi para zombie di luar sana. Akhirnya sekarang benar-benar dia mau keluar. Tapi ternyata di sana tampak sepi. Tiba-tiba satu zombie menyerangnya dan menggigit tangannya. Namun berkat jam tangan pemberian si abah tadi, Suzuki tidak terluka. Di sini Suzuki pun mulai berani menembak, tapi sayangnya itu hanyalah pistol mainan. Hiromi dan wanita itu pun melarikan diri dari atap itu. Sementara Suzuki masih berjuang sendirian dan tidak sengaja menemukan shotgunnya dan 3 peluru yang tersisa. Lura dan wanita itu tidak sengaja berpapasan di lorong basement. Mereka sempat berbincang dengan nada yang aneh dan mengajak wanita itu untuk bercinta dan menyuruh menurunkan Hiromi. Wanita itu pun keheranan dengan keanehan Lura. Ternyata Lura telah tergigit dan akan segera menjadi zombie. Dan benar saja, Lura kini menjadi zombie dengan mencongkel kedua matanya, lalu berlari mengejar keduanya. Sesuai arahan sutradara di film ini, Suzuki pun datang tepat waktu. Dan seketika Lura tewas ditembak oleh Suzuki menggunakan shotgun andalannya. Dengan tanpa diduga, tiba-tiba si Jabrik menghampiri dan dia masih selamat. Dia pun memberikan rompinya karena di rompi itu masih terdapat banyak sekali peluru. Mereka berempat pun pergi bersama-sama. Terlihat si abah juga masih selamat dan sedang dikejar oleh ratusan zombie di sana. Segera mereka berlari ke tempat yang aman. Tiba-tiba Hiromi tersadar dan memuji Suzuki kalau dia merasa selalu aman bersamanya. Disinilah Suzuki mulai menunjukkan aksinya. Satu persatu zombie tumbang dibuatnya. Si Gondrong dan si Abah pun mulai membantunya. Tapi entah mengapa yang ada di pikirannya, mereka malah menyerang dengan cara menghampiri zombie-zombie itu. Zombie di sini kuat-kuat sampai-sampai mereka kewalahan melawan mereka. Tiba-tiba datang satu zombie bertubuh gempal menghampiri. Dia pun menembaknya ke arah kepala, namun dia tetap bergerak dan berlari menghampiri. Hingga akhirnya Suzuki tertimpa tubuh zombie super besar itu. Zombie lain pun menggigitnya. Namun seperti yang kita ketahui, jam Rolex yang dipakainya selalu melindunginya. Suzuki berhasil terlepas dan lalu menembaknya. Terlihat si Jabrik yang berjuang akhirnya menjadi santapan para zombie itu. Hampir saja wanita itu pun menjadi korban, tapi dengan sigap palu dari toko Sumberjaya berhasil melindunginya. Kini si Abah yang mulai diserang oleh zombie di sana. Sempat terdiam, ternyata zombie wanita itu adalah istrinya. Sempat bertatap muka, tapi tetap saja yang namanya zombie tetap menggigit. Si Abah yang tak kuasa pun ikut mati dengannya bunuh diri. Tersisalah mereka bertiga, Suzuki, Hiromi, dan wanita itu. Suzuki melepaskan jam tangannya lalu membantai semua zombie di sana.
Ratusan peluru pun telah ia habiskan untuk menembak para zombie. Singkat cerita, dia berhasil membasmi para pasukan zombie ini. Dirasa sudah aman, tiba-tiba mereka bertiga dikagetkan dengan terjatuhnya si zombie atlet yang masih hidup. Dia adalah zombie terkuat di film ini. Dengan kepala mirip asbak dan gaya seorang pelari maraton Agustusan, zombie ini pun berhasil Suzuki tembak. Dan peluru pun akhirnya telah habis. Dengan peluru yang tersisa di bawah, Suzuki pun segera mengambilnya. Secara bersamaan, si zombie pun menyadari hal itu. Dengan cepat langkah, Suzuki pun tepat waktu. Akhirnya zombie terkuat dan zombie terakhir ini berhasil tewas seketika. Tapi ternyata saya pun dibuat kesal di film ini. Si zombie ternyata sangat kuat. Dengan wajah yang mirip pot kembang, dia pun masih berdiri dan berlari menuntaskan maratonnya. Dengan cepat, Suzuki menghantamnya menggunakan shotgun di tangannya. Sekarang zombie terkuat dan terakhir pun benar-benar telah tewas. Dan Hiromi pun mengucapkan kata pahlawan kepada Suzuki Hideo. Lalu mereka pergi menggunakan mobil untuk melanjutkan hidup mereka masing-masing. Di dalam mobil terungkaplah bahwa nama wanita itu adalah Sugumi Oda. Dan tentu saja film pun berakhir. Hikmah yang bisa kita ambil di film I'm a Hero ini adalah teruslah memakai masker dan tetap jaga protokol kesehatan. Karena di luar sana masih banyak virus-virus mematikan selain wabah zombie terkuat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton. Dan jangan lupa like dan subscribe. Jika ada kekurangan dalam pembahasan alur cerita, mohon dimaafkan. Dan untuk meningkatkan kualitas di alur film selanjutnya, silahkan masukkan di kolom komentar. Karena itu akan menjadi motivasi bagi saya dan menjadi lebih bersemangat membuat alur film yang lebih menarik dan menghibur para pecinta film semuanya. Semoga kalian dan sekeluarga selalu diberikan kelancaran, kesehatan, dan selalu dilimpahkan rezekinya.